kelompok 6 kelas 2 D3 ITA PENS 2018 akan menjelaskan tentang basis data internet teori D11. Untuk anggota kelompok kami ada Etasa, Mariam, dan Rijal, dan dosen pembimbing kami ada Bapak Rengga Asmara. Dalam materi kali ini pembahasannya itu ada World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML atau XML-QL, model data semi terstruktur. Yang pertama yaitu World Wide Web. Web itu memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Jadi kita bisa mengakses apapun di web yang ada di internet. Web itu merupakan suatu file yang diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya kayak misalnya www.epis.its.edu, misalnya kayak gitu. Itu adalah URL-nya. Nah, URL-nya ini itu mengidentifikasi suatu file bernama index.html dan disimpan pada direktori database pada mesin www.epis.its.edu. File ini itu merupakan suatu dokumen yang mempunyai format hypertext markup language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Nah, kemudian ada World Wide Web yang count. Ini merupakan perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi juga menangani website. Terus kemudian web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. Masih tetap di penjelasan World Wide Web yang count, yaitu HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Dan jika seseorang pemakai mengeklik suatu link, web browser menghubungkan web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Dan jika browser itu menerima file dari web servernya, maka dia itu akan diperiksa tipe filenya itu apa dengan melihat extensionnya dari nama filenya. Extension itu yang ada di akhir itu .akhir biasanya. Terus kemudian web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Nah, ini misalnya ya, ada sebuah file yang diakhiri dengan .txt. Itu merupakan file teks tak berformat. Dan web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Kemudian struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dengan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lainnya misalnya doc, itu merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan Microsoft Word. Kemudian di sini ada Hypertext Markup Language atau HTML. Ini merupakan bahasa pemrograman yang berbentuk skrip sederhana. Nah, untuk code-nya itu perintahnya itu diawali dan diakhiri dengan sebuah teks, biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Untuk yang HTML count, ini merupakan contoh skrip HTML-nya. Misalnya ini skrip HTML untuk melihat daftar buku.
Jadi kayak misalnya HTML body, berarti nanti dia harus ditutup HTML body. Terus untuk yang ini title berarti judulnya, publish berarti dipublish. Untuk ya. Kemudian selanjutnya ada basis data dan web. Halaman web itu berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu web server membuat proses data dari program yang berinteraksi dengan basis data. Kemudian web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Command Gateway Interface. Kemudian program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Dan yang terakhir, protokol lain selain CGI adalah ISAPI atau Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Kemudian ada arsitektur application server dan server-side Java. Nah, pada CGI, setiap halaman itu merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak atau web server dan aplikasi. Jadi karena CGI ini tidak efisien, maka di sini dikembangkan lagi arsitektur application servernya. Yang kemudian selanjutnya ada arsitektur application server dan server-side Java. Untuk yang count, fungsi dari application server adalah, jadi ini adalah fungsi dari application server, mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, integrasi antara sumber data yang heterogen atau yang berbeda-beda, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, dan yang terakhir manajemen session. Untuk pemrosesan pada sisi server itu dapat menggunakan Java Servlet, Java Beans, dan Java Server Page dan Active Server Page. Untuk yang Java Servlet itu merupakan program jasa Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API dan didefinisikan dengan baik. Kemudian untuk yang Java Beans merupakan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa Java juga. Kemudian yang terakhir tadi Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Kemudian ada pendahuluan XML. Extensible HTML atau XML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. Jadi XML ini merupakan bahasa lanjutan dari HTML. XML ini gabungan dari SKML dan HTML, di mana kekuatan SKML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDS. Pendahuluan XML untuk yang count. Elemen yang terdapat pada XML itu ada blok utama, kemudian tag mulai, dan tag akhir atau end tag. Dan dia dilakukan harus secara tepat berulang. Kemudian, elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Nah, ini adalah contoh scriptnya untuk melihat daftar buku. Contoh script XML. Seperti yang HTML tadi, dia ada end text dan start text. Kemudian ada XML DTDS. Sebuah document type declaration atau DTDS adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entiti yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML ini mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi
DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dan dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Ini adalah contoh script dari DTDS untuk melihat daftar buku. Kemudian ada spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya itu misalnya domain pada DTDS untuk mengkode material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dan MathML. Nah, jadi untuk perbedaan dalam code-nya, untuk yang HTML itu seperti ini. Sedangkan dalam MathML dia itu udah pakai rumusnya langsung. Kemudian melakukan query data XML atau XML-QL. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Jadi untuk yang query data XML belum ada standarisasinya. Untuk yang XML-QL-Con, ini adalah contoh query dengan XML-QL. Where book name last name book result. Ini adalah contoh yang lebih kompleks lagi. Yang tadi itu adalah contoh yang simple. Kemudian ada model data semi terstruktur. Nah, data semi terstruktur ini merupakan data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tip graph berlabel. Pada sebab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. Kemudian ada model data semi terstruktur untuk yang con. Di sini OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut: objek berbentuk triple atau label, type, dan nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Nah, ini adalah gambar modelnya ya. Gambar model daftar buku yang menggunakan OEM. Seperti ini. Ada book, author, title, publish, author. Sekian materi yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.